Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadrizki Samuda. NIM saya 22010201. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI1A. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan teknologi informasi mengenai hardware dan software beserta masing-masing contohnya. Baik, langsung saja di sini kita mulai. Nah, yang pertama adalah hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Nah, fungsi dari hardware itu sendiri adalah antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Nah, salah satu contoh dari hardware itu adalah CPU. Nah, lanjut. Nah, ini adalah bentuk dari CPU. Nah, CPU atau yang lebih dikenal dengan nama prosesor adalah komponen utama dari atau otak dari laptop atau komputer itu sendiri. Nah, CPU ini terdapat di bagian tengah motherboard. CPU ini memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah ini dimulai dari CPU yang terletak pada motherboard. Nah, lanjut. Nah, secara umum fungsi dari CPU itu adalah untuk mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output yaitu pemberi perintah. Kemudian komponen-komponen dari CPU. Nah, yang pertama adalah control unit. Control unit adalah pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output. Aktivitas bisa dieksekusi tanpa ada tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. Nah, yang kedua adalah arithmetic logical unit atau ALU adalah komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai dengan perintah yang diperoleh. Nah, perhitungan ini digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dapat membacanya dengan benar. Nah, dalam komponen ini CPU benar-benar melakukan pekerjaan yang penting pada sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga dari komponen CPU adalah register unit atau RU, yaitu komponen yang adalah merupakan alat penyimpan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Nah, data yang telah diolah oleh CU atau control unit dan ALU atau arithmetic logical unit akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Kemudian lanjut. Nah, cara kerja dari CPU. Pada dasarnya CPU melakukan 3 hal yang utama, yaitu yang pertama adalah menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis. Kemudian yang kedua adalah akan memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lain. Dan kemudian mengambil keputusan serta melompat ke instruksi yang lain. Nah, selain itu CPU akan menerima perintah masuk input dari keyboard, mouse ataupun penginput data yang lain. Nah, yang terhubung dengan komputer. Setelah itu CPU akan menerjemahkan perintah-perintah tersebut untuk kemudian diteruskan outputnya ke hardware atau software terkait seperti pada layar. Nah, adapun beberapa contoh dari CPU atau prosesor ini adalah adalah seperti Intel, AMD, Apple ataupun IBM. Nah, ini adalah contoh-contoh dari CPU. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kedua itu adalah software.
Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Nah, data elektronik yang disimpan komputer ini bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Secara umumnya software ini terbagi menjadi software sistem dan juga software aplikasi. Nah, software sistem ini adalah software yang berbasis seperti Windows, Linux, eh, Mac, iOS, ataupun Android. Sedangkan yang kedua atau software aplikasi adalah software yang dijalankan di dalam software sistem itu sendiri. Nah, salah satu contoh dari software aplikasi ini adalah freeware. Nah, kita lanjut. Nah, untuk software freeware itu sendiri adalah jenis aplikasi yang disediakan secara gratis oleh developernya. Artinya, software freeware ini adalah untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Untuk menggunakan perangkat tersebut, si user atau pengguna tersebut tidak perlu melakukan pembelian dari aplikasi tersebut. Nah, pada umumnya freeware ini memiliki fitur terbatas dibandingkan dengan software aplikasi lainnya. Nah, seperti penjelasan mengenai freeware tersebut, sebenarnya sebagian besar aplikasi yang kita gunakan di handphone ataupun di laptop merupakan aplikasi freeware. Contohnya adalah aplikasi komunikasi WhatsApp yang sedang kita gunakan. Nah, lanjut. Nah, adapun fungsi freeware adalah memudahkan pengguna untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut bebas biaya atau tanpa biaya. Kemudian yang kedua adalah untuk memudahkan pengguna karena freeware memfasilitasi penggunanya dengan perangkat lunak yang gratis. Jadi tidak perlu lagi ada biaya tambahan ataupun in charge di dalam aplikasi tersebut. Nah, karena itulah freeware lebih menguntungkan daripada sistem software aplikasi yang lain. Oke, baiklah, cukup sekian saja yang saya jelaskan tentang hardware dan software, kemudian beserta dengan contohnya. Jika ada kurang dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.